Hai Sobat RRI, berjumpa kembali bersama saya Rahmi Arifudin. Dan kali ini kami berada di SMPN Negeri 1 Nunukan. Nah, menjadikan lingkungan pendidikan sebagai tempat belajar hidup bersama dalam keberagaman berarti menciptakan suasana sekolah yang inklusif dan juga mendukung, di mana siswa dari berbagai latar belakang dapat belajar bersama, berbagi pengalaman, dan memahami perbedaan satu sama lain, sehingga membentuk generasi muda yang toleran, empatik, dan siap hidup harmonis dalam masyarakat yang beragam. Nah, Sobat RRI, dalam podcast kita Indonesia RRI kali ini, kita akan membahas tentang menjadikan lingkungan pendidikan sebagai tempat belajar hidup bersama dalam keberagaman. Dan ada dua narasumber yang bersama Ami saat ini, yaitu ada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nunukan, ada Ibu Rustiningsih SPDM. Ya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Luar biasa. Kesibukannya apa akhir-akhir ini Bu? Kesibukannya ngurus anak-anak, anak-anak murid maksudnya. Oh iya. Nah kemudian yang kedua ada Guru Wakil Bagian Kesiswaan, ada Bapak Mardiono SPD. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Tetap semangat. Kesibukan akhir-akhir ini apa Pak? Ya biasalah, selain mengajar saya juga memperhatikan semua siswa yang ada di sini, karena ini semua adalah anak-anak kami gitu kan, yang harus diperhatikan sejak masuk sampai dengan pulang. Wah luar biasa. Karena kita siapa Pak? Siapa Dia, kita? sang juara. Sang juara. Oh, sang juara. Siapa kita? Sang juara. Ya. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan menjadikan lingkungan pendidikan sebagai tempat belajar hidup bersama dalam keberagaman. Nah, sekolah ini memang tempatnya para siswa-siswi yang sangat beragam ya Bapak Ibu, latar belakang yang berbeda, kemudian sifat yang berbeda, di mana seorang guru atau tenaga pendidik memang harus menguasai itu semua, walaupun sebenarnya bertentangan ya dengan hati nurani kita ya. Kalau orang tua di rumah menghadapin anaknya 2 orang aja mungkin sudah mau gila ya. Nah bisa bisa dipikir seperti apa guru-guru di sekolah ya, Sobat RRI. Nah untuk itu Bapak dan juga Ibu, bagaimana lingkungan pendidikan dapat memainkan peran penting dalam membentuk sikap toleransi dan empati siswa terhadap keberagaman budaya, agama, dan latar belakang sosial. Nah ini semua ini pasti banyak sekali di lingkungan sekolah atau di lingkungan pendidikan. Silakan untuk Ibu dulu. Oke, baik, terima kasih Mbak Ami. Jadi di SMP Negeri 1 Nunukan yang insya Allah nanti tanggal 27 November 2025 ini berusia 46 tahun Mbak. Wah, luar biasa. Jadi luar biasa umurnya 46 tahun. Jadi di SMP 1 Nunukan ini perlu kami sampaikan dulu bahwa sesuai dengan tema kita tadi keberagaman ya, bahwa bagaimana satuan pendidikan atau sekolah itu untuk menangani hal ini. Jadi kami sampaikan dulu warga SMP 1 Nunukan itu siswanya, kalau sekarang murid ya Mbak, muridnya berjumlah 849 Mbak. Wow, 849 siswa. Jadi kelas 7 berjumlah 288, 9 kelas. Kemudian kelas 8-nya juga 288, juga 9 kelas, dan kelas 9-nya 273 ya Pak Maria, ya juga 9 kelas. Lumayan. Banyak banget. Kayak banget. Memang kami adalah murid terbanyak di Kabupaten Nunukan, Mbak. SMP 1 Nunukan adalah muridnya terbanyak di Kabupaten Nunukan. Wah, kemudian ditambah lagi dengan guru dan tenaga kependidikan. Gurunya kami berjumlah 48 orang dan tenaga kependidikan berjumlah 14 orang, jadi 62 orang. Mari diberhitung Mbak, jadi 911 Mbak. 911 warga SMP 1 Nunukan. Tentu saja beragam macam budaya, latar belakang sosial, kemudian karakternya juga berbagai macam. Ini Pak Mardiono ini sampai rambutnya sudah mulai memutih semua karena wakak kesiswaan luar biasa ini mengurus anak-anak kita. Iya
Jadi tapi kami di sekolah di SMP 1 Nunukan ini kami punya branding sekolah berkarakter, kemudian punya slogan sekolah sang juara. Maka tadi saya sama Pak Mardiono mengatakan siapa kita? Sang juara. Iya, jadi begitu masuk gerbang tadi Mbak Ami dan kawan-kawan melihat ya di spanduk besar kami, selamat datang sang juara, itu memotivasi karakter anak-anak kita tuh bahwa begitu masuk gerbang kalian adalah sang juara. Siapapun yang masuk gerbang SMP 1 Nunukan adalah sang juara. Termasuk karakternya juga pastinya kita berharap sang juara karakternya luar biasa sesuai dengan visi SMP 1 Nunukan yang baru saja kita revisi ya Pak Maria bersama dengan teman-teman dalam kurikulum satuan pendidikan. Kami harus merevisi menyesuaikan dengan kurikulum yang sekarang dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi sesuai dengan 7 kebiasaan Indonesia hebat dan ada 8 profil DPL, dimensi profil lulusan gitu. Jadi kami punya visi yang insya Allah mudah-mudahan cita-cita kami tercapai untuk membentuk karakter anak-anak kami selain akademik dan non akademiknya di sini, terwujudnya murid yang beriman, sehat, kreatif, kolaboratif, berprestasi dan berwawasan lingkungan. Luar biasa kan Mbak cita-cita kami kan Mbak? Luar biasa. Saya yakin di RRI juga ada alumni kan, alumni SMP 1 Nunukan kan pastinya ya. Termasuk bupati kami juga alumni SMP 1 Nunukan, mantan bupati juga dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali kami sudah menghasilkan lulusan yang luar biasa dari SMP 1 Nunukan. Harapan kami dan bisa kita lihat juga di dunia nyata ya Pak Mar, di dunia nyata bahwa alhamdulillah karakter anak-anak kami dengan kami memperhatikan di lingkungan sekolah kami, mudah-mudahan mereka nyaman juga di sekolah sehingga karakternya terbentuk ya, walaupun dari rumah, dasarnya dari rumah, kami di sekolah selama kurang lebih 8 jam. 8 jam. Dari jam 7 sampai dengan jam 15.15 Mbak mereka di sini. Jadi tanggung jawab kami sebagai rumah kedua dan orang tua kedua dari anak-anak kami tadi, mudah-mudahan bisa kami lakukan semaksimal mungkin untuk menciptakan generasi Indonesia emas yang luar biasa. Nah, kalau dulu kan di zaman saya Bu, itu kan pulang jam 12, jam 1. Kok sekarang bisa 15.15 Bu? Luar biasa sekali. Kayak kantoran aja Bu, 8 jam. Bapak Ibu gurunya kan sampai jam 16 memang Mbak. Jadi ini kami menyesuaikan dengan kurikulum, dengan pendekatan pembelajaran mendalam ini ada yang namanya kegiatan intrakurikuler yang jam mengajar di kelas atau di mana saja, dan ada kokurikuler Mbak. Jadi kokurikuler ini itu yang kami setiap mapelnya atau setiap mata pelajarannya itu ada 1 jam untuk kokurikuler. Sehingga itulah kenapa bisa sampai lama. Tadi ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Kalau sekarang Pak Menteri mengatakannya dengan pertemuan pagi ceria. Nah itu pertemuan pagi ceria itu juga termasuk pembentukan karakter dengan keberagaman tadi. Nah di situ jadi agama kita macam-macam ya Pak ya. Ada kegiatan juga setiap Jumat kan kita sebenarnya belajarnya itu Senin sampai Kamis. Jumat itu adalah hari happy anak-anak. Gitu. Jadi happy day. Kegiatan di situ termasuk tadi keberagaman tadi, bagaimana inklusif, pembelajaran inklusi juga ada di sini. Semua bisa belajar semoga dengan pembelajaran yang berkesadaran. Kita menyesuaikan dengan pembelajaran sekarang Mbak ya. Berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Nah, itu kan termasuk dalam bagaimana mereka anak-anak bisa dengan keberagaman yang ada di sekolah kita Pak Maria, mereka bisa nyaman dan betah di sekolah. Perlu Mbak Ami ketahui loh, begitu pulang mereka pulang sebentar ke rumah, ganti baju, balik lagi ke sekolah. Wah, kegiatan ekstrakurikuler. Nanti mungkin bisa dijelaskan dengan Pak Mariono, ekskul kita itu yang 19 itu apa aja. Semangatnya anak-anak sang juara ini bagaimana mereka belajar di SMP 1 Nunukan. Iya, baik, terima kasih Ibu. Nah, saya ini mau beralih ke Pak Mardiono yang merupakan bagian kesiswaan. Pertanyaannya masih sama ini Pak ya, yang saya tanyakan kepada Ibu tadi. Dengan jumlah siswa 849, berarti kurang 151 lagi 1000 ya. 1000 ya. Jadi wajar kalau SMP Negeri 1 Nunukan ini siswa terbanyak di Kabupaten Nunukan ya Sobat RRI. Nah Pak Mardiono, bagaimana nih cara Bapak membentuk
sikap toleransi, kemudian empati terhadap keberagaman budaya, agama, dan juga latar belakang sosial, Pak. Bagian kesiswaan banget ini, Pak. Ya, terima kasih, Mbak. Jadi memang kalau dibayangkan susah. Susah. Jadi sesuatu jangan dibayangkan dulu, dilaksanakan. Jadi ada permasalahan apapun, sekecil apapun, kita harus cepat tanggap kalau kami di sini. Ya, tapi alhamdulillah sejak saya jadi guru di sini dan bagian kesiswaan itu zero masalah agama, tidak pernah terjadi. Ya kan, anak nyinggung suku, tidak pernah. Nah, tapi kalau masalah-masalah kecil-kecil di anak-anak, ya biasa, namanya anak-anak. Itu kita harus pahami karena dunia mereka beda dengan dunia kita. Nah, cara mengatasi mereka juga beda dengan cara mengatasi orang tuanya. Kami seperti itu. Jadi kalau di luar terjadi singgungan antara suku, di sekolah kami kok alhamdulillah tidak seperti itu gitu ya. Jadi mereka ini semua diakomodir. Jadi semua kegiatan keagamaan itu diakomodir. Jadi kalau misalnya kegiatan kita di Happy Day hari Jumat itu kita mengadakan kegiatan keagamaan tertentu, yang lain juga silakan. Sesuai dengan agamanya, dibimbing oleh guru agamanya, silakan laksanakan juga kegiatan. Jadi kalau ada hari-hari besar agama, mereka mau melaksanakan kegiatan, perlu rekomendasi, kita siapkan. Mereka perlu bantuan dana, silakan pungut. Ada kejadian-kejadian sosial, agama apapun dia, sama-sama kita bantu. Jadi tidak ada perbedaan sedikit pun, baik dari suku maupun agama. Jadi kami di situ, sehingga alhamdulillah zero. Alhamdulillah zero. Zero. Zero masalah ya di dalam lingkungan sekolah. Soal itu tidak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, apa strategi yang efektif bagi sekolah untuk mengintegrasikan nilai-nilai keberagaman dan inklusi dalam kurikulum dan kegiatan sehari-hari, Pak? Jadi kan kita masuk saja berdoa, pulang berdoa. Nah, setiap siswa diberi kesempatan untuk memimpin doa dari agama apapun dia, nah, kan? Jadi kalau seandainya dia mimpin doa, dia minta izin. Izinkan saya untuk memimpin doa dengan cara ini, agama lain silakan berdoa menurut agama yang masing-masing. Nah, itu salah satu bagian dari itu. Kemudian di kurikulum juga kan jelas bahwa setiap apa yang kita pelajari itu sumbernya dari Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu supaya tujuannya supaya mereka bahwa sadar bahwa saya dapat ilmu ini bukan karena usaha saya sendiri, tapi ada izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua agama pasti, keragaman agama pasti mengakui hal seperti itu. Bahwa perbuatan baik itu memang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kerusakan itu datangnya dari manusia. Jadi kalau memang ada kerusakan di manusia itu, ya itulah yang harus kita perbaiki gitu kan. Jadi ya kami dengan pendekatan yang empati dari anak-anak itu, ya alhamdulillah. Ya itu seperti itu bisa kita ada semuanya gitu. Ya. Nah, untuk Ibu Rusti Ningsih. Baik, saya tambahkan apa yang disampaikan Pak Mardiono tadi, luar biasa ya, memang itu yang sudah kami lakukan. Perlu diketahui bahwa keberagaman agama di SMP 1 Nukan tentu saja yang mayoritas adalah Islam ya. Kemudian Muslim, kemudian ada agama Katolik, ada agama Protestan yang masing-masing juga ada guru mata pelajarannya. Ditambah lagi kita ada Buddha. Jadi ada guru agama Buddha di SMP 1. Jadi siswanya ada 6 Pak ya? Ya 6. Siswanya ada 6, kelas 72, kelas 82, kelas 92. Jadi itulah keberagamannya dan mereka belajar dengan atau pada saat hari Jumat bila ada kegiatan yang Muslim, kan ada kegiatan rutin tuh Mbak, setiap Jumat itu ada zikir bersama yang Muslim. Nah itu yang non Muslim seperti Pak Mar sampaikan tadi, ada yang non Muslim, ada yang di aula, ada yang di perpustakaan, ada yang di gazebo, yang siswanya sedikit, itu mereka dengan kegiatannya masing-masing. Kemudian selain itu setiap pagi yang tadi kegiatan pagi ceria tadi juga seperti Pak Mar sampaikan, udah di keberagaman anak-anak kita, ada yang kalau yang kelas 7 ini kayaknya ada yang fisik, ada yang agak berbeda sedikit ya, anak kebutuhan khusus, kan inklusi ya Mbak ya. Kita tidak boleh menolak anak-anak dari apapun latar belakangnya, termasuk misalnya anak kebutuhan khusus. Tapi alhamdulillah kalau untuk yang di atas itu kita nggak ada Pak ya. Untuk tahun ini kita ada salah satu siswa yang fisiknya memang agak berbeda dari temannya, tapi dia bisa membaur. Ya Pak ya, pagi ceria tuh dia bisa membaur, anak kelas 7 ini yang baru masuk, dia bisa membaur dengan teman-temannya semua. Alhamdulillah tadi empati teman-teman yang normal atau yang bisa dengan teman-temannya itu bisa berbaur lah. Ya alhamdulillah anak-anak kita, Pak Mardiono ini nggak henti-hentinya pokoknya. Kami semua setiap pagi itu nggak henti-hentinya, setiap saat Bapak Ibu guru juga di kelas untuk mengingatkan kepedulian dan berkolaborasi Mbak. Jadi termasuk di visi kita tadi kan kolaborasi, memang sekarang harus berkolaborasi, nggak bisa anak-anak secara individual, semuanya harus bekerja sama. Terima kasih. Luar biasa sekali ya.
Kita tepuk tangan dulu Sobat RRI untuk para guru di SMPN Negeri 1 Nunukan ini. Memang luar biasa sekali ya. Nah, bagaimana guru dan juga staf sekolah Bapak Ibu dapat menjadi role model dalam mempromosikan keberagaman dan inklusi di lingkungan pendidikan? Mungkin Ibu dulu, baru ke Bapak. Baiklah, sebagai komandan atau pimpinan di satuan pendidikan di SMP 1 Nunukan ini, saya harus menjadi teladan. Contoh, selain untuk teman-teman sejawat juga untuk anak-anak. Jadi nggak bisa kita omong doang kan Mbak Emi ya. Jadi kita harus memberikan contoh teladan bahwa ini sang juara harus seperti ini. Saya juga harus memberikan contoh kepada teman-teman sejawat dan juga kepada anak-anak. Ya, alhamdulillah kalau anak-anak dengan kata-kata saja kan pasti bisa karena numpang lewat ya Mbak ya. Tapi kalau kita dengan kata-kata dan perbuatan yang kita berikan contoh kepada anak-anak kita, insya Allah begitu dia dengan teman-teman semua. Saya yakin dan percaya teman-teman juga di Sekolah Sang Juara ini saya menerapkan bekerja dengan 4 as Mbak. Bekerja dengan 4 as. 4 as. Iya. As yang pertama bekerja dengan ikhlas. Bekerja cerdas, bekerja keras, dan bekerja sampai tuntas. Jadi saya dengan 4 as. Kemudian ditambahkan oleh Pak Mar, tambah satu lagi Bu, sabar. Tapi bukan as JSA, sabar. Jadi memang seperti Mbak Ami ketahui 849 murid kita ini karakternya luar biasa. 8 jam mereka ada di sekolah, kita menghadapi mereka dengan berbagai macam kegiatan dan pastinya ada trik-trik kecil-kecil ya Pak ya, kerikil-kerikil yang dianggap biasa oleh kita semua. Karena itulah tadi kita memberikan contoh. Jadi kalau misalnya apalagi sekolah kami sekolah adiwiyata Mbak ya, kebersihan, nah Mbak Ami pasti tahu kebersihan lingkungan, mengelola sampah itu sesuatu yang PR besar sampai sekarang belum tercapai di Indonesia ini. Jadi kami membiasakan termasuk itu Mbak. Jadi kita kasih contoh kalau sebagai model anak-anak. Kalau misalnya Lisa lihat sampah ambil, yuk kita ikut ngelihat begini, atau paling tidak ayo sayang kita ambil ini. Nah, kita kasihkan contoh seperti itu ya alhamdulillah. Tapi harus terus berkelanjutan karena sesuatu kalau yang tiba-tiba kemudian tiba-tiba hilang nggak terus berkelanjutan ya apalah artinya. Apalagi anak-anak kita kan usia-usia transisi kan dari remaja, SD ke remaja transisi. Jadi perlu sesuatu yang awalnya mungkin mereka merasa terpaksa, tapi kemudian menjadi kebiasaan dan insya Allah akan menjadi budaya. Terima kasih. Mungkin bisa ditambahkan Pak Mak. Ya, terima kasih. Jadi kalau guru, tenaga pendidikan, ibu kepala sekolah, ya kami semaksimal mungkin akan memberikan role model karena kan prinsip pendidikan itu adalah keteladanan. Jadi kita jangan terlalu mengharap siswa berbuat sesuatu kalau tidak ada keteladanan dari orang dewasa. Jadi pada prinsipnya kami berusaha semaksimal mungkin dari suku agama apapun, kalau waktunya ibadah ya silakan ibadah. Betul. Jadi seperti kalau kita rapat, ibu kepala sekolah memberikan kesempatan. Sekarang waktunya azan, silakan. Yang bapak-bapak silakan sholat. Nah, seperti itu. Jadi memang seperti itu. Jadi demikian juga dengan agama-agama yang lain. Ya kalau mereka mau mengadakan kegiatan, yang bapak-bapak silakan terlibat langsung. Nah bukan berarti kami terus tinggal diam gitu kan, agama lain. Kami juga tetap membantu. Nah, silaturahmi di situasi hari-hari besar, bapak-bapak yang beragama lain itu datang gitu kan. Itu kan memberi contoh kepada siswa bahwa kita nih di masyarakat tidak ada perbedaan. Ya kan, kalau kita berbeda itu ya sama Allah Subhanahu wa taala kan. Kalau sama kita ya sama saja gitu kan. Ya itu kan di dunia kan urusan dunia ya kan, di akhirat sama Allah ya sudah sendiri. Itu terima kasih. Sebenarnya tujuannya semua sama. Nah, ya. Kan agama apapun sebenarnya tujuannya sama. Jalannya saja beda. Iya, Tuhan yang Maha Esa. Nah, apa peran kegiatan ekstrakurikuler? Nah, tadi kan Ibu sempat menyinggung nih Bu ya, mereka pulang pukul 15.15 pulang ke rumah, ganti baju, kembali lagi ke sekolah untuk kegiatan ekstrakurikuler. Nah ini perannya ini apa Bu? Dan proyek komunitas dalam meningkatkan kesadaran siswa tentang keberagaman dan juga membangun keterampilan hidup bersama dalam masyarakat yang beragam. Siapa dulu nih? Ibu dulu dong. Baiklah, jadi anak-anak kami dari 849 murid tadi, mereka dibuatkan oleh Wakil Kesiswaan belangko untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler.
Itu Jadi sejak pertama kali masuk. setiap tahun ajaran pasti kan mereka bisa jadi setiap tahun berubah ekskul yang dipilih. Jadi karena kegiatan ekskul ini juga masuk di rapot atau di laporan hasil belajar anak-anak, sehingga mereka wajib memilih salah satu dari 19 kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP 1 Nunukan. Wajibnya 19, wajibnya satu. Wajibnya satu, Mbak. Tapi kalau misalnya mereka ada waktu, anak-anak ini kan kelebihan energi kan, Mbak. Tadi pulang aja balik lagi. Jadi kalau mereka ada waktu bisa ikut lebih dari satu kegiatan ekstrakurikuler, tapi yang masuk di rapotnya adalah yang wajib dipilih satu tadi. Kemudian dari kegiatan ekskul itu ada kegiatan keagamaan, basket, KIR, kemudian UKS, KRR, PIK KRE dan sebagainya ya, Mbak. Ada 19 futsal. Kemudian paling banyak apa kita Pak anak-anak milih Pak ya? Paling banyak futsal itu, yang cowok-cowok itu yang milih futsal. Jadi setiap kegiatan ekskul itu ada pembinanya. Ada Bapak Ibu guru pembinanya yang sudah kami SK-kan sebagai pembina ekstrakurikuler. Dan pembina ekstrakurikuler ini juga ada ini ya Pak ya, ada kreditnya Pak ya. Ada kreditnya juga karena kan masuk dalam wajibnya kita kan 24 jam pelajaran. Jadi kalau seandainya ada guru yang kurang dari 24 jam itu bisa menggunakan sebagai pembina ekstrakurikuler. Tapi di SMP 1 Nunukan ini rata-rata 24 jam ke atas Mbak, karena siswanya banyak, kelasnya banyak, gurunya termasuk masih kurang sebenarnya kami lihat Mbak. Ini yang saya mau tanyakan sebenarnya dari tadi. Masih Dengan kurang. 849 siswa Sobat RRI, berapa guru yang ada di sini Bu? Gurunya tadi kan kita gurunya yang ada 48 orang guru di sini, 29 ASN, kemudian P3K-nya ada 15. Kemudian honorernya ada 4. Di 4 yang honorer ini 3 sudah tinggal nunggu SK Mbak, SK P3K. Jadi insya Allah kami nanti P3K-nya itu ada 18 nanti insya Allah Pak ya. Kemudian tinggal 1 yang ketinggalan Mbak honorer karena belum 2 tahun waktu pas mendaftar kemarin. Iya, betul. Kemudian tenaga kependidikannya ada 14 termasuk kepala sekolah sekarang kan nggak mengajar Mbak, jadi termasuk tenaga kependidikan. Sejak 6 tahun yang lalu itu kepala sekolah tidak sebelum saya Pak ya, sejak 2016 insya Allah tuh ya, sejak 2016 itu kepala sekolah tidak mengajar sebagai tenaga kependidikan. Ya, jadi guru yang berfokus fokus untuk manajerial. Nah jadi dengan 62 tadi guru dengan tenaga kependidikan itu, kalau guru sebenarnya kami masih kurang, kayak ke pendidikan agama itu masih kurang 1. Kemudian BK apalagi Mbak, BK kami hanya punya 2. BK ini harusnya 150 siswa itu 1 BK. Jadi kami sebenarnya masih kurang 3 sampai 4 guru BK sebenarnya. Berarti masih kurang 3 ya Bu. Termasuk guru TIK yang latar belakang TIK, kita masih latar belakang IPA. Jadi dengan banyak juga sih sebenarnya, tapi masih kurang gitu. Jadi ini membina dari berbagai, karena kita tadi bicarakan ekskul ya. Jadi membina kegiatan ekskul, kemudian tapi selain itu juga kita ada ngambil pembina dari luar. Contoh basket, pastikan juara SMP 1 selalu jadi juara basket. Pasti sang juara selalu jadi juara basket. Nah, itu kami mengambil pelatih dari luar. Dari luar. Atlet Nunukan. Pelatih ya Pak Nanang pelatih. Kemudian futsal tahun ini juga kami mengambil pelatih dari luar. Jadi itu menggunakan dana BOS Satuan Pendidikan BOS P. Kami boleh untuk menganggarkan honor bagi pembina ekskul yang bukan guru Mbak ya. Kalau guru dari BOSDA, BOS daerah itu boleh untuk kegiatan ekskul untuk dari guru ASN atau P3K. Tapi kalau dari luar pakai dana BOS pusat. Kemudian bagaimana untuk membangun keterampilan luar biasa Mbak, anak-anak kami sang juara Mbak, bisa lihat kantor tadi, pialanya sampai tumpah-tumpah. Iya, pialanya penuh. Tumpah Mbak ya, sampai kurang. Ya. Kami masuk tadi, aduh pialanya luar biasa sekali ya, banyak sekali. Itu baru tahun lalu Mbak kami buat etalase yang baru 2 itu. Jadi harus nambah lagi karena di atasnya ketambahan lagi. Jadi ekskul memang luar biasa, bisa bakat dan minat anak-anak sesuai dengan pilihannya tadi mereka bisa dikembangkan di SMP 1 Nunukan. Dan perlu diketahui bahwa sekolah memberikan fasilitas dan peluang yang seluas-luasnya
bagi murid SMP 1 Nukan yang ingin mengembangkan prestasinya akademik maupun non akademik. Jadi yang akademiknya kami juga sering sebagai juara Olimpiade Sains Pak ya. Kemudian lomba cerdas cermat museum yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata sampai ke provinsi. Jadi itu akademiknya, non akademiknya luar biasa Mbak. Juara basket, juara LKBB dan sebagainya. Iya. Jadi Banyak. tidak heran ya, Nggak heran. Eri, kalau SMP Negeri 1 Nunukan itu salah satu sekolah favorit ya, sekolah favorit di Kabupaten Nunukan. Nah, Bapak silakan ditambahkan Pak. Oke, terima kasih. Jadi tadi seperti disebutkan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa kami di sini ada 19 eskul. Jadi siswa itu bebas milih, tanpa beban, silakan pilih sesuai dengan keinginan, bakatnya. Bisa lebih dari satu. Boleh, tapi yang satu wajib satu. Ya, itu dipilih itu setiap awal tahun ajaran. Ya, jadi mereka milih seperti itu. Nah, jadi kemudian perlu kami sampaikan bahwa setelah mereka memilih itu sudah ada pembinanya nanti. Nah, pembinanya ini dengan senang hati akan membina. Ya, kemampuan mereka itu kemana akan bina. Termasuk tadi keagamaan itu silakan. Ya, agama tadi Islam silakan yang mau masuk ke situ dan sebagainya. Ya, silakan. Mereka silakan untuk memilih apa yang mereka inginkan. Jadi dibimbing. Agama Islam ada guru pembinanya, Katolik ada, Buddha ada, Kristen ada. Itu dibina mereka dan mereka diberi kesempatan untuk ikut lomba kalau ada kegiatan. Jadi bebas. Jadi tidak bawa ekstrakurikuler agama ini tidak. Silakan pilih. Sesuai dengan keinginan dan kemampuan yang diketahui oleh orang tua, mereka tanda tangan surat pernyataan. Ya, betul. Ya, seperti itu kita. Nah, 849 siswa nih ya Sobat RRI dengan tenaga pendidik 48 orang. Ini sangat-sangat kurang ya kalau menurut saya. Nah, ini tantangan terbesar yang Bapak dan juga Ibu rasakan tuh seperti apa sih? Pak, khususnya untuk Bapak nih bagian kesiswaan. Ya, alhamdulillah. Tantangan terbesar yang Bapak rasakan setiap hari tuh Pak, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat Pak. Sebenarnya tidak ada tantangan, saya dinikmati saja ya kan, karena kan kita ini kan kalau pasti mau maju pasti ada masalah kan. Kalau kita tidak ada masalah, stagnan kita itu. Nah, masalah itu yang membuat kita mencari jawaban yang tepat itu bagaimana. Jadi masalah itu pasti ada ya, tapi ya biasa-biasa saja masalahnya. Jadi tantangannya itu biasa saja. Kalau memang ada orang tua yang ada begini karena tidak kurang sesuatu, karena mereka tidak mengerti saja apa yang kami lakukan, mereka kurang paham. Tapi lama-lama nanti mengerti mereka ya, seperti itu. Tahulah kan kalau orang tua bagaimana, anaknya mungkin keras. Kalau kita di sini kan tidak boleh keras. Pendidikan kan tidak ada kekerasan, kalau kami tidak ada seperti itu. Semua anak kita anggap ini, mereka ini kan belajar. Wajar kalau mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Disitulah tugas kita. Jadi sebenarnya tantangan itu alhamdulillah. Bagi saya alhamdulillah tidak ada yang berat, biasa-biasa saja, dinikmati. Luar biasa. Bapak ini kayaknya orang santai ya. Pokoknya apa-apa dinikmati aja ya. Boleh saya tambahkan Mbak? Iya, silakan Ibu. Boleh saya tambahkan ya. Jadi seperti disampaikan Pak Mardiono tadi, kita juga kolaborasi dengan orang tua Mbak. Kita kolaborasi dengan orang tua. Seperti apa itu? Memang ada beberapa orang tua yang ya kurang perhatian. Nah, seperti beberapa kasus itu, tapi tetap kita kolaborasi. Kemudian kami mulai tahun ini, sebelumnya sih di tahun sebelumnya di semester yang lalu, kami kolaborasi dengan orang tua. Selain ada komite sekolah Mbak, kita ada komite kelas. Jadi di komite kelas ini dengan berbagai macam keragaman di kelas tersebut, orang tua kami undang ke kelas anaknya masing-masing. Jadi orang tuanya menikmati bagaimana duduk di kelas anaknya yang dari jam 7:10 sampai jam 15:15 itu bagaimana kondisi kelas. Nah, ini mereka akhirnya oh iya, jadi saya ajak begini karena saya juga mengadaptasi dari SMP 1 Balikpapan Mbak. Tahun Februari lalu kami sister school ke sana, saya bawa 6 orang siswa belajar di sana, 1 orang guru juga ngajar di sana. Oleh-oleh itu kami bawa pulang ke sini, bahwa komite sekolah, komite kelas, orang tua di kelas tersebut luar biasa Mbak kolaborasinya dengan sekolah. Jadi dana BOS bukan berarti tidak digunakan, tapi tidak semuanya bisa terakomodir. Akhirnya orang tua, wali murid yang berkolaborasi di kelas untuk
ada yang mengadakan kipas angin dan betul, sebagainya, betul, kelengkapan betul, anak supaya anak nyaman di kelas. Nah itu untuk mengatasi juga termasuk keragaman. Tadi kami tidak membedakan harus kelas ini harus seperti ini sama seragam, enggak, tergantung kemampuan dan keberagaman yang ada di kelas tersebut. Jadi orang tua kita ajak juga kolaborasi. Iya, jadi kalau misalkan anaknya nyaman di kelas, kan belajarnya juga lebih efektif Iya, ya, Bu, dan ya? bisa curiga enggak mau pulang. Iya Bu, kalau itu baru kipas ya Bu, bagaimana kalau AC? Ada juga Mbak yang Ada orang ya? tuanya pengadaan AC. Ada, wah luar Iya, biasa. kelas 9G ya, Ya, ada ada yang mengadakan pengadaan AC. Jadi Berarti nggak ada yang mau keikhlasan. Jadi tapi ini keikhlasan Mbak ya, bukan dipaksa. betul, Tapi kan ada dasarnya juga ya dari Permendikbud 75 tentang komite sekolah itu tidak dipaksakan dalam bentuk bantuan dan sumbangan Mbak, bukan pungutan. Perlu dicatat sini bukan pungutan. Jadi orang tua dengan ikhlas marah setiap hari Sabtu orang tua kolaborasi ngurus kelas anaknya supaya anaknya nyaman di kelas. Oh iya, ada tambahan Pak ya. Sekarang ditambah dengan ada guru wali Mbak. Guru wali. Guru wali. Seperti Jadi ada wali kelas, ada guru wali. wali kelas, guru wali. Apa perbedaannya? Wajib hukumnya setiap guru kecuali kepala sekolah menjadi guru wali. Anak-anak didampingi dari kelas 7 sampai kelas 9 oleh guru wali. Setiap guru menangani 18 sampai 19. Nah ini macam-macam kan Mbak. Ada lagi yang baru jadi wali kelas lain, guru wali lain. Guru wali Nah ini lain. yang mendampingi dan melihat pembentukan karakter anak-anak selama 3 tahun di SMP 1 Luar Nunukan. biasa sekali. Nah, baik Sobat RRI, sebagai closing statement kita pada kebersamaan kita podcast kali ini, Kita Indonesia, bagaimana sekolah dapat bekerja sama dengan orang tua dan juga komunitas lokal untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan juga mendukung keberagaman. Dari Ibu maksimal 2 menit Bu, dari Bapak juga maksimal 2 menit, silahkan. 2 menit itu sedikit ya. Oh, kalau panjang-panjang nanti kita sampai besok di sini Bu. Oke, terima kasih Mbak Ami. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kita dengan orang tua tentu saja kita saling berkomunikasi, berkolaborasi melalui wali kelas dan guru wali tadi. Nah, yang di SK-kan ya, guru wali juga di SK-kan. Jadi kami berkolaborasi untuk menangani anak-anak di rumah, pendidikan anak-anak dan karakter anak-anak, tugas orang tua di sekolah kami. Jadi kami memang sangat mengharapkan orang tua yang mudah untuk diajak berkolaborasi untuk menangani anak-anak. Yang bagaimana yang tidak bisa ditangani, kami ada pilihan. Pak Marleda sudah tahu persis. Kami ada prosedurnya. Kalau nggak ada setiap catatan buku jurnal Pak ya, ada catatan di buku jurnalnya. Mulai anak itu kelas 7 sampai kelas 9, kalau catatan bukunya itu bersih berarti anak itu aman. Tapi kalau yang penuh dengan catatan dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan bahkan sampai kami pindahkan. Kami bantu untuk pindah. Ada ya Iya, itu yang sudah pastinya yang sudah kelas berat Pak ya, yang sudah tidak bisa ditolerir dan orang tua ada yang menyerah gitu Pak ya, ada yang menyerah. Jadi ya kami kembalikan ke orang tua, tapi kami bantu Mbak untuk mencari sekolah yang selanjutnya. Kemudian juga dengan komunitas. Jadi kami kalau dulu ada kegiatan project Pak ya, project P5 itu kami bekerja sama dengan ahli bidangnya atau komunitas tertentu. Contohnya misalnya bioenzim ya untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk cair, kami bekerja sama. Kemudian kami selalu bekerja sama dengan dinas instansi terkait, kemudian dengan BNN untuk narkoba, pembina upacara bergantian dari Polres ya. Nah, yang terakhir kami adalah baru-baru minggu ini kita kolaborasi dengan Polres untuk anak-anak tidak boleh menggunakan motor, kan memang tidak boleh ya. Memang nggak boleh. Tadinya kan di tata boleh, tertib kami ada, tapi kan kurang kuat Mbak kalau nggak didukung oleh yang berwenang. Jadi begitu jadi pembina upacara bahwa anak-anak tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor karena belum 17 tahun. Nah, kami didukung, akhirnya kami kuatkan betul-betul anak berkurang yang membawa motor, yang tetap bawa motor tercatat di bidang kesiswaan. Jadi kami terima kasih dengan kolaborasi dengan dinas instansi terkait dengan komunitas-komunitas tertentu untuk membesarkan dan membentuk karakter anak-anak sang juara berprestasi di bidang akademik dan akademik. Akhirnya pastikan hasil belajar anak-anak yang luar biasa. Terima kasih. Luar biasa. Silakan Pak, Oke, closing terima kasih. statement. Jadi kita pembinaan di sini terus. Jadi kadang-kadang orang tua yang bosan. Orang tuanya yang bosan Iya, ya, Pak, ya? ya, seperti kita kalau menangani anak-anak kan biasa bagi kita kalau dia melakukan sesuatu hal yang kecil biasa. Nah, kalau sudah besar, orang tua kan perlu tahu
ada apa sebenarnya. Kami kan perlu cari tahu. Misalnya dia pelanggaran-pelanggaran kecil. Ini kadang-kadang kan anak kan tidak berani berbicara sama orang tuanya. Ada permasalahan di sekolah, dia tidak berani berbicara. Lambang belum dipasang, dia tidak berani berbicara sama orang tuanya. Nah, itulah hal-hal yang kecil. Kami anak masuk di sini, kita perhatikan mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Ya kan, kami perhatikan itu karena perhatian itu diperlukan bagi mereka. Kalau mereka hal-hal yang kecil kita tidak tegur, tidak kita nasihati, nanti kan jadi hal yang besar seperti itu. Nah, jadi tetap kami kerja sama sama orang tua, ya kan. Kami panggil orang tua, panggilan pertama, panggilan kedua, kita catat semua dalam buku pembinaan, rekam jejak. Wah, seperti di praktek. Anak-anak punya buku masing-masing, punya jurnal perkembangan belajar mereka, ya seperti itu. Luar biasa sekali ya, dari pantauan guru-guru SMP Negeri 1 Nunukan terhadap para siswa yang ada di SMP Negeri 1 Nunukan. Nah, Bapak Ibu Rustiningsi SPDMU selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nunukan, terima kasih untuk waktunya podcast RRI Nunukan ya Bu ya, kita Indonesia. Begitu juga dengan bagian kesiswaan ada Bapak Mardiono SPD, tetap sukses selalu, amin. Tetap sabar ya, tetap ikhlas menghadapi 849 siswa yang ada di SMP Negeri 1 Nunukan. Ya siapa kita? Sang juara. Ibu, siapa kita? Sang juara. Ya. Dan Sobat RRI, demikian podcast RRI Nunukan kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Saya Rahmi Arifudin juga tim pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.